datang ke Jakarta ini mau ngapain nih? Makan. Ya. Saya balik pulang kampung ke Jakarta itu dalam rangka cari kerjaan lagi karena saya sudah pensiun dari Angkatan Laut atau TNI AL. Terus di Bali kerja 12 tahun ya, tapi paling lama tuh di Thailand. Oh, paling lama di Thailand. Dulu saya mungkin pendiam ya, kayak sekarang ini. Orang kan. Paling berkesan di SMP. Camping itu. Ya. Camping, terus apa lagi ya? Nongkrong-nongkrong. Itu nonton bokep. Ya teman-teman, berjumpa lagi di podcast Frekuensi 5785. Ini kita syuting bulan Desember. Udah deket-deket liburan ya. Kita mau holiday atau mau jalan-jalan. Jadi malah ada teman-teman kita yang balik ke Jakarta nih. Kita sambut, ada Teddy dan Maria. Teman-teman, aku pribadi nih 37 tahun nggak ketemu sama yang namanya Maria dan Teddy ya. Jadi hari ini tuh kita seneng banget dan aku juga yakin pasti teman-teman lain juga pada kangen nih sama Maria dan Teddy. Kita dengerin ceritanya mereka berdua yuk. Datang ke Jakarta ini mau ngapain nih? Makan. Ya. Ya, Maria ngapain di Ayo, Jakarta? Nih? Ada apa nih? Terakhir di mana sih, di Bali tuh kalau nggak salah? Enggak. Terakhir Bangkok gitu, Oh, di di Thailand Bangkok. Sampai sekarang Sekarang ke Jakarta pulang kampung apa gimana? Apa liburan aja, liburan. Terus ntar mau pulang kampung ke Samosir akhir minggu depan. Oh, Liburan. jadi di Indonesia ini sampai tanggal? Sampai tanggal 19. Oh, kembali lagi ke Liburan dulu, mau ke kampung, ke Samosir. Jadi tanggal 19-nya itu ke Samosir, Iya. belum balik ke Belum. Oh. Sampai Januari kali balik ke Oh, Thailand iya. lagi. Berarti malam tahun baru di Iya. Belum tahu, belum sini. Kayaknya di sini deh. Kayaknya di sini. Oh, oke. Kalau Teddy gimana nih, bapak kita yang satu ini? ya alhamdulillah saya balik pulang kampung ke Jakarta itu dalam rangka cari kerjaan lagi karena saya sudah pensiun dari Angkatan Laut atau TNI AL. Jadi 30 tahun berada di kapal perang Di Surabaya nih ya. Surabaya. Itu 30 tahun Surabaya terus tuh ya? Surabaya Nggak terus. Pindah-pindah tempat. Oh. Karena markas paling besar ada di Surabaya. Dulu namanya Armada Timur. Iya. Kalau Jakarta itu Armada Barat. Sampai sekarang nih, Sampai Surabaya sekarang. lagi. Tapi kalau Maria kayaknya udah pindah-pindah nih ya. Iya. Dari negara satu ke negara Belum lain. lah. Kalau dulu Paling lama di mana nih? Di Bali atau di Bangkok? Bangkok dulu. Jadi abis lulus SMA ya, terus ambil kuliah waktu itu di IKIP bahasa Prancis. Abis itu Kuliahnya malah IKIP ya? Iya. Nggak salah jurusan ya? Iya, pernah jadi guru lah ya, pernah jadi guru. Oh, gitu. Cuma aduh, pas jadi guru ketemu dugem sama anak murid pusing juga. Di Hard Rock waktu itu ketemu dugem ya, aduh, Bu Maria, iya udah. Bareng nih ya udah, jadi habis itu ke Bali. Kerja dulu deh di sini. Terus sebentar terus pindah ke Bali tahun 98 ya, waktu habis bakar-bakaran atau nggak iya, salah iya. tuh. Oh, iya. Indonesia. Iya, 98 Krisis. krisis. Iya. Terus Soeharto turun ya. Iya. Presiden Soeharto turun tuh udah di Bali, terus baru seminggu di Bali. Terus di Bali kerja 12 tahun ya. Sempat ke Jakarta sih 9 bulan, terus balik lagi ke Bali. Habis itu transfer ke Thailand 12, tapi paling lama tuh di Thailand. Oh, paling lama di Thailand. Di situ iya sampai sekarang. Terus ya mau pindah ini ke KL Januari, pindah ke KL. Kontrak berapa ya, 2,5 tahun atau 3 tahun lah di situ. Gitu. Jadi lama ya, lama di Thailand. Iya.
Berarti pinter bahasa Thailand. Kagak. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris aja, nggak ngerti. Saya hafalnya ini Mau Pattaya. Oh, Pattaya ya, laki-laki mah semuanya taunya Pattaya aja deh. Enggak, karena dulu pernah kapal mampir Iya. ke sana, kita latihan bersama dengan Thailand. Thailand ya. Nah, merapat di Pattaya. Iya. Indonesia Iya, kan jagoannya laut ya. jagonya laut. Tiap tahun pulang apa berapa tahun sekali kalau Teddy? Oh, kalau kita di peraturan Angkatan Laut itu dulu ya waktu 90 sampai 95 itu layar itu sampai 6 bulan. Sekarang kebijakan Bapak Kasal sekarang ini mulai 2010 itu layar maksimal 3 bulan karena dikhawatirkan faktor psikologis itu bapak-bapaknya. 6 bulan kelamaan ya. 6 bulan kelamaan. Pusing. Jadi harus 3 bulan balik ditarik ke Surabaya. jadi kristal. Nah, Pusing. Nah, yang jawab Imam. satu di antaranya itu. Kalau Maria Pulang udah 12 tahun di Bangkok, udah tuh. Kayaknya enak di sana nih. nggak tahu deh. Kalau pulang ke sini liburan aja ya. Kalau ada seminggu. Coba soalnya kerja juga waktu dulu sih sebelum COVID, traveling mulu ya. Urusan kerja, jadi kemana-mana. Jadi nggak sempet pulang. Tapi terakhir pulang karena mami sakit kan, jadi lumayan sering 3 bulan. Pulang 6 bulan, tergantung keuangan. Kalau bisa beli tiket pulang. Terus Soalnya kalau kayak gitu ditanggung sendiri ya. kalau ditanggung sama perusahaan cuma sekali setahun. Oh. Cuma karena traveling banyak kan ya, traveling jadi banyak poin-poin tuh, itu aja di redeem. Jadi lumayan sering kok. Iya, iya. Dibanding dulu di Bali bisa 2 tahun nggak pulang-pulang. Tapi kalau di Thailand lumayan pulang, mungkin juga karena mungkin dulu kalau di Bali kan ya di Indonesia, jadi apa ya, take it for granted gitu, nggak pulang-pulang. Kalau di sana kangen Indonesia kan, kangen lapar, masakan Nasi Masak goreng. nasi goreng, enggak nasi goreng, sambal terasi, soto mie, ya susah itu nyari. Bakso juga ada tapi sate banyak tapi nggak sama ya. Memang beda Indonesia rasa ya. tuh top dah makanan. Beda rasa ya. Beda rasa. Terus gimana nih lihat 57 gimana nih? Udah lama ya nggak ke 57 ya? Terakhir kapan ya? Pas reuni tahun 2015 itu belum? Enggak Nggak ikut ikut. waktu itu ya. Hanya di Kayaknya sini. Novi kirimin tuh nggak ada ya. 97 lu Thailand. Ya hanya lihat monitor di grup aja pas Iya. reuni gitu. Oh, kangen juga nih. Terus terang ini baru masuk pertama kali nih di Oh, lihat tadi di banyak Bali ya? banget iya. Lewat aja kan di depan 57, cuma masuknya baru pertama ini. Iya. Kalau reuni-reuni gitu nggak pernah ikut. Belum pernah ya? ikut, cuma Oh. monitor aja dilihat di grup ya. Iya, iya. Kadang-kadang nggak pas ya waktunya Iya. ya. Pas. Jalan ke sini juga tadi lewat kampung-kampung, masih inget zaman dulu kita main ke itu loh. Jalan ke Karbela kan, karet belakang, jalan luar kita kerjanya nongkrong aja, enak banget. Ajak Nopi kalau mau lewatin Jalan-jalan. itu. Karbela. Tapi sekarang udah Karbela. sukses Iya, ya, tapi udah lewat beda sini banget. tadi Halimun, Jalan Menteng Wadas, Halimun, itu apa? Terbayang-bayang dong. Iya. Cielah. Masih ingat gak dulu kelas berapa gitu? Kalau saya tuh masih ingat, alhamdulillah. Dulu 1B, 1B. Iya, ternyata sekelas, dia nggak inget. Terus 2-nya 2K, 3-nya 3G. Dulu termasuk Maria ini happy banget, ceria selalu. Masa sih? Makanya dia nggak kenalin wajar. Oh gitu ya. Oh jadi ini sekelas nih kelas 1. Kelas 1 ya? Kelas 1, iya, kelas 1. Satu. kelas 3 juga enggak? Enggak, kelas 3 enggak. Kelas 3 mah aku. Mariana yang cantik itu. Oh Maria Gombal masih ya? ingat nggak? Nggak inget, gue inget mukanya aja. Tapi tadi diingetin sama Teddy, pokoknya inget kelas gue tuh nomor 2 dari sana. Iya, ya. 1B. Itu B, terus 2-nya 2 apa ya? Pagi apa Sore siang? kali ya. Emang ada apa pagi sore? siang dulu? Ada. Ada. 3 kelas ada siang kita. Siang kali ya, termasuk dia saya ya? sore. 2 apa gue? 2E Evelyn, 2 Pagi berarti berarti. siang. Deborah. Deborah. Itu yang sebelah sini. Yang FG. Ini nih kelas ini. Abis itu kelas 3-nya sih sama Indra sama kelas apa 3E ya kita. 3E. Nah, Kukung. ya Kukung ya itulah.
kelas paling cucok lah 3E itu. Indra yang dulu sama Indra yang sekarang Beda banget. Kan orang seni kan. Iya, dan dulu tuh seni ya dia. Ada cerita-cerita seru nggak? Apa yang diingat apa gitu? Yang paling berkesan di SMP? Camping itu. Ya. Camping yang kemana tuh? Kemarin tuh Vietnam. Seko. Camping, terus apa lagi ya? Nongkrong. Itu nonton bokep. Bareng. Bukan Manomi. Oh ya. Bukan terus. Bukan dia pemeran Bukan. utamanya. Terus golongin kuping di sebelah sono. Terus kalau janjinya, kalau janjian itu masih ingat siapa sih guru apa tuh yang bukan guru matematika, ada deh, bukannya bosenin banget kita giliran ke belakang itu bilangnya kamar kecil melulu, tau aja di belakang Bukan bola Pak Bahar kan? bukan Bahar, Pujo kali ya kan. Ada yang matematika siapa Yang pakai ya? kacamata tuh, yang gue ngantuk mulu. Kalau ngantuk ditarik pinggir karnya itu berarti gue. Bahar. Bukan. Pak Bahar mah, Pak Bahar kalau ngajar nggak bisa bikin kita ngantuk Parusli. karena tegang terus. Belakang Oh kiri. iya. Iya, pakai kacamata. Oh iya, Nah, Pak itu siapa? dia. Pak Musli. Pak Musli. Gue masih bener, inget Pak gue, Musli. soalnya dia ngantuk Iya, ini. Pak Musli. Kalau ngantuk ditarik garis. Iya, Pak Musli, betul. Iya. Kalau Teddy apa nih? Dulu saya mungkin pendiam ya, nggak kayak sekarang ini. Orang kan. Nonton PF pendiam. Jadi kalau nyenengin orang di dalam hati aja. Oh iya, ini cantik gitu aja. Udah berani godain, tahu diri. Salah satunya Luyana gitu maksudnya. Iya. Enggak juga sih. Berarti banyak naksir tuh ya? Ya dulu namanya kan cinta monyet. Kayak monyet lah ya. Seneng-seneng aja. Tapi emang angkatan kita ceweknya cantik-cantik Iya. ya, cowoknya juga keren-keren sih. Angkatan kita tuh aku akuin deh. Angkatan kita kayaknya enak tuh ya, main-main mulu ya, kayaknya main mulu ya. Blok M ya. Iya, ke Blok M ya dulu ya. Iya. Naik, Alasannya cari buku. iya, ya naik bus yang kuning-kuning itu ya. Nah dulu tuh kalau janjian kenapa ya kita bisa on time? Iya. kenapa ya? Padahal nggak ada jam, nggak ada nggak ada. WA, nggak ada apa gitu. Besok di sini, kita ketemu di sini. Nggak ada handphone lagi Tiba-tiba zaman itu. Datang ngumpul gitu. nggak ada handphone loh waktu itu. Jalan kucuk-kucuk gitu. Komitmen soal kita ya. Sekarang Tinggal. Iya, kalau telat ditinggal bener. betul ya, nggak pakai apa. Jadi emang masa-masa SMP karena kita masih lugu-lugu ya Indra ya SMP. Jadi Iya. tuh kayaknya kenangannya tuh Banyak. begitu ini ya, Indah. begitu indah. Terus masih belum ada malu-malu ya. Beda dengan di SMA ya. SMP Iya, kan, SMA beda ya. SMP tuh emang masih polos-polos soalnya. Oh, sekarang Ya kan? Bayang ya kita bisa ketemu lagi di sini ya. Iya. Bener. Tadi kan cerita Maria ke mana? Ke Thailand, Bali. Gue penasaran nih, lu berkarir di bidang apa sih? Oh. Sebetulnya bisa cerita nggak sih? Awalnya gimana? Kenapa menekuni bidang itu gitu? Oh dulu tuh lagi kuliah kan ambil bahasa Prancis ya, kuliah IKIP bahasa Prancis. Udah gitu kayaknya waktu itu udah tingkat terakhir deh. Terus lewat di daerah Senen Bungur itu naik bus kan mau lewat ngapain deh, pokoknya lewat itu ada hotel lagi dibuka, Ibis gitu. Ini kan hotel Prancis gitu loh. Terus ngelamar itu lagi nyelesain skripsi itu. Udah gitu gimana caranya ya? Biasalah Batak tembak langsung kan. Gue langsung tulis aja ke MR. Gue langsung lu tulis pakai sudut tangan, waktu itu nggak ada mesin ketik kan, tulis tangan pakai bahasa Prancis langsung ke GM-nya, nggak pakai personalnya, tembak langsung atas ke atas. Terus dikirim lewat pos lagi waktu itu 2 hari, habis itu dipanggil ngelamarnya jadi guest relations kalau nggak salah. Terus karena GM-nya orang Prancis, wah ini jarang-jarang, terus dipanggil hari itu ke interview sama dia langsung. Terus abis itu langsung diterima, saat itu langsung diterima, langsung kerja. Terus itu di front office waktu itu, guest relation, karena tamu-tamu mereka targetnya dulu tamu-tamu perusahaan Prancis.
Tapi masih di Jakarta. Jakarta tuh di Bungur. Habis Di itu hotel berarti hotel hotel, pariwisata ya. hotel dulu. Habis itu disuruh dalam 2 minggu, terus GM-nya manggil lagi, kamu masuk ke sales deh. Nggak mau waktu itu. Ngapain sih orang sales ketok-ketok kantor nih, mikirnya kan sales jualan kayak jualan ini ya. Enggak gitu kan. Gue mau yang komunikasi gitu kan. Terus dikata GM-nya kasih 2 minggu saya. 2 minggu kalau kamu nggak suka balik lagi ke front office. Terus begitu 2 minggu ternyata lewat terusan sampai sekarang. Habis itu jadi sampai dari dulu tahun 9 berapa itu? 94 pertama kali kerja. Jadi di hotel terus sampai sekarang. Tapi ikatnya diselesaikan atau jadi dilewatin? Delay sampai sekarang nggak selesai tuh skripsi. Nggak jelas. Udah kan? Untung waktu udah susah kan, udah pengen kerjain lagi kan harus nggak bisa kan, itu harus karena udah ya waktu itu harus cari uang ya, memang harus cari duit juga kan, waktu itu jadi keterusan sampai sekarang. Nggak cuma waktu itu cuma ada nilai terus dilegalisir, jadi itu sampai sekarang. Mungkin lah kalau udah rezeki bisa balik lagi menyelesaikan, tapi nggak tahu lagi deh. Dari situ sampai sekarang. Jakarta terus ke Bali gimana? Ke Bali waktu itu kerja di Ibis itu 4 tahun, terus waktu itu ditanya mau jadi apa, saya mau ke resort. Habis itu ngelamar lagi resort di Bali waktu itu Park Royal. Habis itu ke sana sama koper sama satu koper sama 2 kardus ke Bali tahun 98 ya, 98 akhir. Dari situ nonstop di Bali terus, pulang pindah hotel sampai terakhir di Hyatt. Habis itu Hyatt terus sampai sekarang 18 tahun. Sekarang di Bangkok. Sekarang di Bangkok udah 12 tahun. Di Bangkok 12 tahun. 12 tahun di Thailand, 12 tahun di Hua Hin, terus 11 tahun di Bangkok. Terus sekarang dipindahin lagi sama Hyatt ke Kuala Lumpur. Jadi ya itulah. Jadi di hotel terus sampai pensiun, mungkin di hotel aja. Selama 12 tahun itu sering ketemu teman resepnya nggak atau gimana? Ketemu nggak tiba-tiba atau? Kadang-kadang Novi kan suka lewat tuh di hotel. Enggak. Novi waktu di Bali doang dia nyamperin gue. Kalau di Bangkok udah banyak cewek kali di sana. Nggak lupa dia sama gue. Lupa dia sama gue. Jadi besok-besok kalau di depan hotel ada orang bawa kamera. Nah, itu dia. Sebenarnya tadi pertanyaan apa? Kalau misalnya kayak Maria gini ya, kalau kerja kayak gitu itu tinggalnya tuh di hotel atau di Messing. gitu. Kalau dulu waktu pertama kali dikasih tempat, dikasih apartemen, waktu di Hua Hin setahun kasih apartemen, terus pindah di Bangkok juga dikasih apartemen. Cuma 2 tahun sejak Covid tinggal di hotel, tinggal di hotel lah. Terus nanti yang baru juga tinggal di hotel. Boleh, silakan ya. Boleh. Buat Kamar lamaran kosong. Ada yang kosong nggak? Buat lamaran hari ini saya. Lamaran apa? Nah, gue request Udah usia begitu. Man, gue request ya. Nah kalau Teddy gimana nih? Teddy kan berkarir di TNI kalau nggak salah ya? Iya. Terus awal mulanya gimana nih? Kok bisa Ya, di TNI gitu? seperti cerita tadi itu tahun 88 ya kita lulus ya SMA. 88 SMA. SMA 88 karena saya tidak dapat perguruan tinggi, swasta pun negeri tidak dapat, swasta pun tidak boleh sama kakak-kakak saya. Saya kan keluarga besar, anaknya banyak, 10 bersaudara. Nah, jadi ya daripada saya nganggur, saya kursus itu bahasa Inggris di Jatinegara, IEC terminal itu ya. Nah, karena ada nasib baik teman nawarin, jadi di Menteng atas itu ada 3 orang yang daftar, termasuk saya. Saya ditawarin, diajak lah, yuk Ted daftar Angkatan Laut. Masa bisa? Gua kan IPS, gua bilang. Loh, Emang harus IPA IPS ya? iya, ternyata bener boleh IPS. Dia tunjukin buktinya itu loh, surat pendaftarannya 750 nomornya. Loh, baru berapa hari udah 750. Akhirnya gue lapor sama orang tua, kakak. Ternyata mereka pada setuju. Ya udah daftar aja daripada nganggur. Jadi judulnya tuh daripada nganggur gitu.
saya minta uang sama kakak, dapatlah 2.000 ya, 2.000 perak itu lumayan besar lah, kita bisa makan ketoprak di depannya Istiqlal itu. Daftarlah di sana, cari-cari alamatnya mana sih Angkatan Laut, oh ternyata depan Pasar Baru Gunung Sahari itu. Beriring jalannya waktu, tes lah ya, jarak 1 bulan. Oh ya, nomor saya waktu itu 2.250, saya masih ingat, pendaftaran Jakarta. Tes pertama kesehatan mulai kita dari bawah sampai atas itu hanya pakai celana dalam aja. Saya pulang, ternyata pengumuman lulus, hari itu juga diumumkan. Nah, teman saya yang 2 ini yang ngajak ini malah tembak, istilahnya gagal. Oh berarti ini tadinya saya iseng-iseng, akhirnya saya seriusin. Nah, saya laporan sama ibu, saya mohon doa restu sama ibu, Bu, kayaknya nih lulus nih Bu, udah sekarang Teddy seriusin gitu. Berjalannya waktu itu pas puasa ya, tes puasa, nah, diundur sampai hari raya selesai, kita tes lagi, lanjut sampai Pantohir. Ya alhamdulillah saya diterima tahun 89 gitu. Pendidikan di Surabaya, kita 100 orang dari Jakarta naik kereta di Senen, kalau nggak salah Senen, turun Malang, kereta Matra Remaja, saya masih ingat. Dari Jakarta itu udah gundul, jadi dilepas orang tua, Pak D, kakaknya ibu itu. Jadi mereka tangis-tangisan, saya bingung, kok dilepas ditangis sih. Kalau apa lah, nanti saya cium tangan doa restunya. Pendidikan selesai 90, langsung penugasan setahun ya, pendidikannya setahun. Penugasan di kapal perang, waktu itu kapal KRI Fathahillah, nomor lambungnya 361. Itu kapal yang paling baru lah yang kita beli di Belanda. Nah, tahun 69 itu kita beli, zamannya Pak Tri Sutrisno, Menhankam Tangan. Penugasan pertama saya karena masih bujang, seneng-seneng aja kan, kita berlayar mulai Sabang sampai Merauke, alhamdulillah sudah saya jelajahi lah. Ke luar negeri pun sudah, istilahnya kita latihan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, yaitu ke Pattaya. Kerjasama, latihan bersama. Nah, itu 90 sampai 95. Pengalaman yang mengenakan lah istilahnya di laut. Masalah ombak nggak usah dipikir, pasti orang mengalami mabuk laut. 95 saya nikah, dapat jodoh lah istilahnya di Surabaya. Begitu saya izin sama komandan mau ngundang teman-teman ABK kapal itu, teman-teman kapal. Oke, saya siapkan truk atau bus ke tempat istri itu di Lamongan, Jawa Timur. Tiba-tiba kapal berlayar, waduh sedih. Jadi saya nikah itu nggak ada teman-teman. Perwakilan Jakarta pun hanya Pak D saya yang ada di Surabaya. Yaitu yang saya sedihkan, itu nggak bisa, teman-teman nggak bisa hadir di waktu pernikahan saya. Iya. Tugas, namanya tugas ya. Jadi teman-teman nggak bisa datang waktu pernikahan saya. Jadi sehari-hari itu di kapal, di laut gitu Ya aja? di kapal, tapi maksimal itu 2 minggu BBM kekuatan BBM bahan bakarnya. Baru mendarat. Kita merapat di mana, isi sehari kita pesiar, beli nasi goreng atau apa di daerah, misalnya di Belawan, Medan, kita pesiarnya itu, hiburannya itu makan-makan, istilahnya cari-cari makan. Pernah dikirim ke daerah-daerah konflik nggak? Pernah kita ke Aceh waktu itu 93, waktu itu musimnya GAM ya. Rame-ramenya. Kita patrolinya di laut aja. Kalau Angkatan Darat minta bantuan, kita di BKO kan. Jadi dari pelabuhan Aceh itu Aceh ke kota agak jauh, 2 jam. Kita dijemput sama truknya Angkatan Darat. Saya kan setelah di kapal Fathahillah itu 5 tahun, saya dimutasi ke darat, namanya Dinas Penerangan, Dispen Armada. Jadi saya bisa megang tustel, bisa megang video, tulisannya jadi wartawan Angkatan Laut lah. Nah, jadi saya ditempatkan di Dinas Penerangan, itu pun ikut layar. Misalnya ada latihan bersama dengan negara lain, pasti saya diikutkan. Nah, yang paling mengesankan kita muhibah itu kunjungan ke
luar negeri dengan KRI Dewa Ruci itu selama 4 bulan. Nah, itu orang penerangannya saya, wartawannya waktu itu Sinar Harapan. Setelah itu tahun 2004, setelah 2005 itu kita ngundang Indosiar, Kompas TV segala macam. Nah, pengalaman yang sangat mengesankan itu bagi saya waktu kita dari Jepang menuju Okinawa itu kena badai taifun 3 hari 3 malam, yaitu yang Di laut. sangat mengesankan karena apa? Ombaknya terlalu besar. Serem. 3 hari 3 malam itu tidak makan, nggak ada makanan, dapur itu Udah habis. dapur itu semburat isinya. Tapi selamat semua. Alhamdulillah selamat. Emang doanya waktu di kapal itu kita hanya bisa memanjatkan doa. Ya Allah, seandainya kapal ini selamat sampai Okinawa, alhamdulillah. Seandainya tidak selamat, hamba titip anak istri. Itu aja doanya tiap hari. Berarti hampir seluruh Nusantara udah pernah Alhamdulillah sudah. singgah ya, waduh. Mulai Sabang, tapi kota-kota besar yang bisa disandari kapal. Nah, terus kalau mendarat tuh ketemu teman-teman nggak? Pernah ketemu teman nggak? Novi gitu misalnya lagi di pelabuhan bawa kamera, dia suka ke pelabuhan. Novi. Sementara Mister belum persahabatan. pernah ketemu teman-teman. Tapi kalau saya ada di Surabaya, teman ngabarin, teman SMP ya, SMP 57, pasti saya datangin. Ted, saya ada di hotel ini, Ted ada di Gubeng misalnya, Didi Pranowo, Ted gua ada di Gubeng nih, Gubeng Pojok, merapat, yo saya merapat. Ricky kerja di Surabaya, gua merapat. Siapa? Terus satu lagi Goya, gua kira Goya laki, ternyata perempuan. Kenal Goya. Juga ada dia di Surabaya. Bang Teddy, Ya. sama mas saya kira Bang Goya, sama-sama di Gibang. Maaf ya Goya. Kiranya sama-sama di Gibang. Bang satu Nah terus sekarang udah nggak di cloud apa gimana? Udah pensiun apa gimana? Ya alhamdulillah bulan Februari 2022 saya masuk di masa pensiun. Jadi sudah purna tugas. Sekarang saya coba-coba melamar kemarin waktu masih di Surabaya, mulai Maret sampai Juni itu saya melamar di security atau satpam ya, di pabrik sepatu Krian Sidoarjo sebagai chief security, karena saya punya ijazah satpam Ganda Madya namanya. Itu wajib bagi seorang satpam harus punya ijazah. Kalau kita jagoan lah. enggak, maksudnya kalau kita emang mau kerja jadi security itu harus punya ijazah. Jadi nggak bisa mengandalkan TNI ya. Itu selama 6 bulan, karena jarak antara Tanjung Perak ke Krian itu 2 jam. Lama-lama saya kena batuk pilek, Ya, capek. akhirnya saya resign baik-baik sama bos itu yang outsourcing ya. Saya mengundurkan diri. Terus saya iseng-iseng dari Surabaya itu iseng-iseng melamar di Pertamina ya, dengan mengandalkan ijazah satpam Sini, itu. Pertamina Jakarta, tepatnya tanggal 20 berapa itu saya lupa. Saya dipanggil, alhamdulillah dites, wawancara seperti biasa, namanya orang melamar kerja. Wawancara, yang mewawancarai 2 orang ya saya ya siap-siap aja. Sisa-sisa militer yang masih ada ya siap gitu aja. Dijelasin masalah satpam, alhamdulillah udah ngelotok. Menunggu 1 minggu, saya WA yang ngetes saya itu, Pak gimana kabarnya? Saya diterima, alhamdulillah sampai. Jadi sekarang tinggal di sini. Sekarang tinggal di Jakarta dengan rumah orang tua, peninggalan rumah orang Terus tua. keluarga masih di sana, Surabaya. Masih di Surabaya. Teman-teman, kita ini sebetulnya kita di podcast ini adalah di CP57. Tapi baru pertama kali nih kita syuting di tempat yang ini ruang baca, kalau nggak salah ruang baca di CP57. Kita ganti kalau nggak salah. kita ganti suasana, keren banget kan SMP kita sekarang, ada ruang bacanya ya. Oke, kita kembali lagi ke teman-teman kita, Maria sama Teddy. Gimana nih kesan-kesan sebagai anak SMP 57 ya?
Dan sekarang ini gimana? Jangan berebut dong, jangan berebut. Ya bagi saya tuh SMP 57 sekarang udah sangat bagus sekali. Dimana ruangannya udah tingkat 3 ya. 5. Terus bersih ya udah standar nasional lah. Kedepannya mungkin akan lebih bagus lagi pendidikannya, lulusannya ya dapat SMA negeri favorit lah. Kedua untuk bagi para alumni seangkatan saya misalnya 85, mari kita jalin tali silaturahmi, nggak usah baper-baperan. Di grup itu udah tempatnya bercanda. Saran saya tuh tempatnya bercanda, nggak usah dibawa hati ya. Mau gojol-gojolkan boleh, tapi jangan yang porno. Itu aja. Menikmati masa tua. Kita bersyukur ada itu ya, ada teknologi yang udah canggih ya. Walaupun kita nggak bertemu muka, tapi kita masih bisa bercanda di medsos ya, di grup ya. Pada ibu cantik. Setelah 37 tahun ya, kesan-kesannya senang aja sih ketemu tadi, ingat masa lalu waktu masih polos-polos ya kita ya, teenagers kan, nggak nyangka udah 37 tahun. Kita semua lihat sekarang udah pada tua-tua kita ya. Rambut debut ya. Enggak sih, Briana katanya 27 tahun ya, tapi bersyukur aja sih bisa ketemu teman-teman tuh lama tuh, karena nggak gue sama teman SMA aja jarang ngumpul, nggak pernah lah, malah udah nggak inget ya. Tapi ini masih ada ya, kembali lagi ke si Novi sih, gara-gara Novi hebat, jadi Mr. Congeniality dia. Jadi itu kesan gue, seneng aja lihat sekolah juga, inget zaman dulu biasa aja kan, sekarang lebih berwarna, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus sama kayak gini. Terus pesannya sih, walaupun gue nggak di sini di Indonesia, kita silaturahmi masukin gue di grup, mungkin kayak pesannya supaya netral, mungkin kita ngomong yang asik-asik aja. Mudah-mudahan nggak berita duka cita mulu yang setiap sehat semua. Sehat. Terus kalau bikin reunian jauh-jauh hari kasih tahu ya Nov ya, dengan mendadak, jadi gue bisa atur waktu, bisa datang. Terus kalau pada punya waktu, punya rezeki, silahkan kunjungi gue di KL ya. Kita tahun depan kayaknya. Kesana aja kita reunian. Lagi nabung kan, Naf? Banyak kan pesawat murah tuh. Podcast di sana. Kesana. Bisa kontak. Iya, murahan ke KL daripada ke Medan. Mahal bener ke Medan. Gue secara kan lebih murah, banyak pesawat murah. Lebih mahal ke Bali daripada ke KL kan. Berarti KTL-nya tahun ini dapat tahun Depan lah. tahun depan ini udah di Kuala Lumpur berarti. Udah di Kuala Lumpur. Terus lagi ya touch. Kalau gua nggak pernah ngumpul, nggak pernah gabung, sorry aja. Tapi jangan lupain. Terus apa lagi? Udahlah itu aja. Semua sehat ya, tolong. Pakai bahasa Prancis. Udah lupa. Udah lupa. Kita makan durian musaki. Udah itu aja. Tutup lah. Ya, jelas ya teman-teman, kita punya kedatangan teman-teman yang jauh lama nggak ketemu dan jauh, sengaja spesial hari ini untuk kedatangan mereka. Jangan lupa untuk di like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Buat Teddy sama Maria, terima kasih Ya, buat sama-sama. waktunya. Sampai ketemu lagi minggu depan.